Sengaja tadi saya arahkan dari ujung Padang, dari Pengkolan ke Pasar Baru. Dan nggak dari 50 kita, kata Pak Bupati, nggak usah lah. Kampung orang lain itu Pak Bupati, kampung kita dulu kita jalani. Masukku di sana biar bergoyang kami dua dalam mobil. Kebetulan Pak Bupati mengajak satu mobil tadi, cocok. Karaoke kami nanti di dalam pikirku. Ya, saya sampaikan dari sana, dari Pengkolan ke Pasar Baru atau 7 kilo. Jadi udah goyang-goyang. Nanti sore saya mau kusut, kata Bupati. Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan bimbingan dan arahan dari Bupati Simalungun kepada Bapak Radiato Hasiholan Sinaga, SH MH. Kami persilahkan. Baik. Horas mau bantakan Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore buat kita semuanya. Yang kami hormati Camat Kecamatan Bosar Maligas, yang saya hormati Bapak Esron Simbolon selaku mitra kerja pemerintah Kabupaten Simalungun, dan juga yang kami hormati yang mewakili unsur Forkopimda Kecamatan Bosar Maligas, dan juga yang saya hormati para ibu kampus yang hadir pada saat ini, dan juga yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada saat ini, dan juga yang kami hormati, yang kami banggakan, para Bapak Ibu Kepala Nagori yang hadir pada saat ini. Baik, semua hadir ini, Kepala Nagori hadir. Kenapa harus cenderung kehadiran yang saya lebih prioritaskan? Karena harus dengan duduk bersama kita menyelesaikan persoalan. Ya, jadi buat tadi Bapak Ibu yang mewakili atau yang menjadi pengganti, sampaikan nanti apa yang saya sampaikan di dalam forum ini ya. Ini sangat penting sekali. Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh Forkopimda yang saya hormati, tentu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa apa persoalan utama Kabupaten Simalungun ini. Saya kira semua sudah tahu kita apa persoalan. Sekarang bagaimana kita mencari solusi, mencari jalan keluar, bagaimana supaya keberadaan pemerintah ke depan bisa berdampak, bisa menjawab apa kebutuhan masyarakat kita ke depan. Tadi sudah saya sampaikan pada saat di ujung Padang tadinya ya, kita juga sebenarnya sangat hati sekali perjalanan ataupun situasi fisik konstruksi bangunan-bangunan pemerintahan yang ada di Kabupaten Simalungun, termasuk juga di ujung Padang tadinya ya, termasuk kantor camatnya. Saya kira Pak Camat nggak berani simpan laptop ini di kamar kerjanya, berani? Saya yakin juga keberadaan kantor camat konstruksi yang seperti ini, saya kira nggak jauh lebih juga dengan kantor Kepala Nagori. Padahal sebenarnya konstruksi ini merupakan wajah Simalungun ya, wajah pemerintahan Kecamatan Bosar Maligas.
Jadi sebenarnya per kita ke depan sangat berat loh. Bukan hanya kantor pemerintahan secara horizontal, yang vertikal juga, termasuk juga kantor Kapolsek, kantor Ramil, ya merupakan suatu keprihatinan kita bersama-sama. Demikian juga seperti yang disampaikan oleh Pak Esro Simbolo mengenai jalan. Ini juga persoalan klasik di Kabupaten Simalungun. Mulai dari dulu. Padahal sebenarnya potensi yang ada bisa untuk mendukung untuk pengadaan fasilitas tersebut. Semua ada di Simalungun. Galian saya sebagai material utama untuk membuat jalan di Simalungun ada semua. 60% itu untuk material. Jalan tol Medan Tebing itu 60% dari Simalungun, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu. Terus galian saya kemana? Pajaknya kemana? Inilah tugas kita bersama ke depan. Ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, khususnya kepada Bapak Ibu yang saya banggakan, para Bapak Ibu Kepala Nagori. Karena Bapak Ibu sebenarnya rohnya sumber pendapatan PAD di Kabupaten Simalungun ini. Kita sudah sangat kalah jauh dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara, khususnya tetangga kita. Ini kita tidak jauh, nggak perlu kita jauh-jauh ya. Batubara aja lah, batubara. Saya kira sudah kalah jauh. Kalau misalnya, ini mohon maaf, kalau ada pilihan, Pak Jiber ya, Pak Jorsini, ini dari hati Bapak yang paling dalam. Kalau disuruh pilihan, kira-kira kemana pilihannya bergabung pemerintahan kita ini? Ke Simalungun apa ke Batubara? Saya jawab 100%. 50% saya ke Batubara. Saya kira lebih, karena saya di sini aja dibilang 50%. Ya. Kita harus realita. Tapi saya kira juga Pak Sidik juga nggak bisa mengingkari. Pak Ji orang Simalungun, kemilitansiannya, ahab Simalungunnya pasti ada. Tetapi bagaimana kita mengembalikan marwah Hasimalungun itu, ya, supaya benar-benar kita dapat jati diri sebagai orang Simalungun. Itu tidak terlepas daripada kemakmuran masyarakatnya. Itu tidak jauh beda, ya. Itu berbanding lurus itu, militansi itu dengan kesejahteraan. Ngapain kita mau militansi kalau tidak sejahtera kita? Setuju nggak itu kampus? Setuju. Mana lebih bagus jadi kampus di Busur Madiga sama di Siantar? Siantar barangkali. Tetapi maksud saya bukan seperti itu. Bagaimana supaya fasilitas-fasilitas yang mendukung lancarnya perjalanan roda pemerintahan itu bisa lancar. Dan itu semua Bapak Ibu tidak terlepas, ya, tidak terlepas dari kesiapan dan kecukupan anggaran kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rohnya PAD di Simalungun, Bapak Ibu sekalian, Simalungun dengan seperti ini luas, ini perlu saya sampaikan supaya tahu kita seperti apa kondisi
sirkulasi keuangan keuangan kas daerah kita. Dari PBB saja kita hanya bisa ada potensi penerimaan dari PBB hanya 12 miliar, 24 miliar. Kita bayangkan seluas Simalungun hanya 24 miliar. Sumber pendanaan kita kan dari PBB, dari pajak. Tadi kita berbicara mengenai bagaimana kita memperbaiki kantor camat kita, bagaimana kita memperbaiki kantor kepala nagori kita, ya. Demikian juga kantor kelurahan, kapus, demikian juga untuk membantu bangunan dari aparat Forkopimda. Itu semua dari mana? Kalau kita hitung berapa semua? Pendapatan kita berapa dari PBB? Kalau dari Bosar Malika Tahun 2020 dulu. kalau PBB gabung dengan KEK itu berkisar 11 M lebih, Pak. Itu beda. Itu dari masyarakat kita gitu. Kalau dari masyarakat lebih kurang 700-an, Pak. 700. Nah, kalau kita berhitung, ya, kalau kita berhitung dari biaya operasional dengan gaji kita nggak cukup, untuk membiayai kita nggak cukup. Artinya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau potensi itu kita gali, saya kira lebih dari cukup. Saya dulunya sebagai seorang pengusaha, ya, kita mempunyai beberapa usaha di seluruh Indonesia, sektor perkebunan, sektor properti, kontraktor juga. Tentu kita sudah banyak melakukan interaksi dengan beberapa pejabat di daerah, para bupati, para pengusaha, para menteri malahan. Saya melihat potensi Simalungun ini sangat luar biasa sekali. Hanya saja belum terkelola dengan baik. Itu saja. Simalungun ini adalah kabupaten terkaya di Sumatera Utara. Bayangkan saja, ya, ini kembali lagi mengenai konstruksi ini. Konstruksi kantor camat kita ini kan merupakan wajah kecamatan kita, ya, pemerintah kecamatan kita. Kita bayangin aja, untuk nyimpen laptop pun camat kita nggak berani kok di situ. Apalagi menyimpan dokumen yang lain. Laptop di bawah. Laptop dibawa, tapi kalau komputer tetap di ruangan, tapi kami dirajisi semua, Pak. Artinya kurang nyaman ini untuk menyimpan dokumen. Padahal sebenarnya kalau kita maksimalkan, ya, potensi yang ada di Bosar Maligas ini, saya kira sudah lebih dari cukup. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Esno, bahwa Simalungun ini yang kita terima realisasi PBB ini hanya 10% dari potensi yang ada. Makanya saya tidak tahu kalau Bosar Maligas sudah ada nggak, ada nggak menerima program dari BPN untuk penerbitan peta bidang? Sudah, Pak, semalam disosialisasikan, Pak. Artinya belum dilaksanakan. Belum, Pak. Hari Senin mulai. Bayangkan kalau peta bidang ini benar-benar sudah terbangun di Kecamatan Bosar Maligas ini. Target saya tahun 2024 Simalungun ini sudah terbuka lebar. Semua nanti masyarakat sudah mendapat atau sudah ada legalitas daripada tanahnya semua di Kabupaten Simalungun. Supaya apa? Yang pertama-tama untuk menghindari persoalan tapal batas dengan tetangga. Kemudian juga untuk mengantisipasi ketika ada pembagian hibah dari opung, dari orang tua ke anak-anak juga bisa kita minimalisir persoalan. Artinya tapal batasnya jelas.
Kemudian juga nilainya juga kan pasti akan beda ketika kita naikkan sertifikasinya. Mulai dari surat keterangan tanah, surat keterangan dari camat, kemudian juga dari sertifikat. Kemudian ketika nanti ini sudah terlaksana dengan baik, Bapak Ibu Kepala Nagori, ini mohon kerjasamanya ya. Terbitkan langsung di sana surat keterangan tanah dan PBB-nya. Terbitkan. Supaya apa? Supaya realisasi yang akan kita rencanakan tahun 2024 bahwa pendapatan kita dari PBB harus sudah ada minimal 240 miliar, 10 kali lipat dari sekarang. Artinya apa? Kalau kita mau membangun kantor camat, katakanlah di 6 miliar, saya kira udah hebat 6 miliar ya, 6 miliar kali 30 kantor camat, karena sebagian masih bagus. Ya, 6 kali 180 miliar. Kita punya pendapatan 240. Kira-kira PHP kira-kira